ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati para sepuh penimban Masjid Taubat. Yang saya hormati Bapak Asnawi, Pak Amri, Pak Amri selaku Ketua TKM dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Khatib sebagai imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kehidupan mereka. Amin. Tidak lupa hadirin jemaah Masjid Taubat yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, ini kalau kita perhatikan Pak, di keadilan itu kadang-kadang yang menggambarkan ya, keadilan itu sepertiganya itu hakim masuk surga, 2/3 masuk neraka. Alhamdulillah ya. Ada kasus orang dikejar-kejar bertahun-tahun, ketetapannya itu hanya setahun gitu ya. Aneh banget gitu ya, misalnya bertahun-tahun, ketetapannya 1 tahun. Dan kasusnya dianggapnya katanya biasa. Padahal ya orang sholat subuh itu kalau nggak niat banget nggak mungkin jalan. Orang yang mau niat sholat subuh itu ancang-ancangnya dari sebelumnya. Ketika dia mau tidur, ya Allah ya Rabbi, pertemukanlah aku dengan subuh. Jadi luar biasa Pak. Orang mau sholat subuh itu ancang-ancangnya dari semenjak dia itu mau tidur. Tanya kepada diri masing-masing. Ini kan Pak ya, Bapak kan begitu ya? Ya sama dengan saya. Jadi ancang-ancangnya itu semenjak mau tidur. Nah orang mau berbuat jahat itu pun demikian. Ancang-ancangnya itu ya mungkin beda ya. Kalau mau berbuat jahat semangatnya setannya ngumpreng gitu. Setannya banyak gitu ya, yang menyemangati gitu, dorong-dorong gitu ya, beda. Ya itulah, makanya keadilan yang sesungguhnya itu nanti Allah. Jadi semua keadilan itu nanti Allah lah yang akan menanganinya. Sama di sini nanti dipertanyakan ada 2 orang yang berdebat tentang Allah, tentang Tuhan. Di antara mereka itu ada yang tidak tahu tentang Tuhan, berbicara tentang Tuhan. Itu yang menyesatkan. Yuk kita teruskan kajian kita, yaitu surah Al-Hajj ayat ke-17 sampai ke-22.
Seperti biasa saya awali dan diikuti Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Inna Allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allaha ala kulli syai'in syahid. Inna Allaha ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم
menyembah kepada selain Allah, menuhankan kepada selain Allah, itu tidak ada artinya apa-apa. Bahkan mereka itu adalah orang yang benar-benar tersesat. Jadi pada ayat yang ke-12, yaz'umu min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Jadi di sana itu dia menengadah, meminta, berdoa kepada selain Allah dan tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan manfaat. Dzalika huwa dhalalul ba'id, yang seperti itu adalah kesesatan yang sangat-sangat jauh. Jadi orang yang menuhankan kepada selain Allah itu adalah kesesatan yang paling jauh. Ini juga saya sampaikan bahwa dosa-dosa kita terhadap Allah, nanti kalau kita itu meninggal, sebelum kita itu bertobat, selagi ada keimanan, itu pasti Allah ampuni. Yang berhubungan dengan Allah ya. Kalau dengan sama manusia tetap tagihannya ada nanti. Jadi kalau dengan Allah itu pasti Allah ampuni, kecuali syirik. Menyebutkan Allah itu tidak bakal Allah ampuni. Yuk kita lihat ayat yang berikutnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, was-sabiin, dan sabiin, wan nasara, dan Nasrani, wal majusa, dan orang-orang Majusi, wal ladzina asyraku, dan orang-orang yang berbuat syirik. Innallaha yafsilu bainahum, bahwa sesungguhnya Allah nanti akan memilah-milah itu artinya akan menghukumi di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in syahid, atas segala sesuatunya itu menyaksikan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada amanah jelas kalau orang beriman itu yaitu orang-orang yang mengikuti para nabi, itu orang-orang yang beriman. Jadi yang dulu sama dahulu ada orang-orang Yahudi, ada orang Nasrani, ini termasuk orang yang beriman hidupnya kategorinya. Tapi yang sekarang itu sudah dipilah, aman sendiri, hadu sendiri, sobiin sendiri, Nasrani sendiri, Majusi sendiri, sudah beda-beda. Jadi kalau pada ayat yang berikut yang sebelumnya itu ada beberapa ayat, Pak. Ada 2 ayat yang menyebut tentang Majusi, apa itu sobiin. Ya kalau orang yang beriman jelas orang yang masuk menyatakan dirinya keimanan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Allah sebagai Tuhannya. Nah disitulah dia adalah orang yang beriman. Walladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat pemilihan agama itu dibagi menjadi 2. Ada agama Samawi, ada agama Arbi, atau kata lain agama wahyu, agama budaya. Agama wahyu itu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini semuanya datang dari Allah. Datang dari Allah untuk membina umatnya, untuk membina makhluknya dengan bimbingan para utusan. Yang sebelumnya Allah, cuma yang tercatat di dalam sejarah itu ada 2 agama, yaitu Yahudi dan Nasrani, diteruskan dengan Islam. Bagaimana dengan Sobiin? Nah, Sobiin ini di ayat yang lain dinyatakan orang beriman, yaitu orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin itu memperoleh pahala. Walahum ajrun inda rabbihim. Bagaimana dengan Sobiin? Sobiin ini sebenarnya bagian dari Yahudi. Bagian dari Yahudi. Tapi di sini ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan Sobiin itu adalah yang lenceng. Ada juga yang menyatakan Sobiin itu adalah dikategorikan orang yang berpindah agama.
dari agama yang sebelumnya ke Islam, dibilangnya sobiin. Jadi tuduhan mereka orang-orang Yahudi yang menuduh orang yang masuk Islam itu disebutnya sobiin. Ada yang menyatakan demikian. Tapi ada juga yang menyatakan sobiin, yaitu mereka yang mengubah-ubah dari wahyu Allah yang diberikan kepada nabi-nabinya. Itu sobiin. Nanti arti sobiin sendiri ini berkaitan dengan Rasul. Di sana Abu Lahab menyatakan Muhammad as-Sobi al-Jahil dan seterusnya, bilangnya begitu. Ini orang Abu Lahab ya, bilangnya Muhammad adalah orang yang membawa agama baru, bilangnya begitu. Al-Jahil bilangnya bodoh dan seterusnya, padahal berbalik dialah yang bodoh. Nah ini ya, jadi memang ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa sobi itu adalah orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ada juga yang menyatakan sobi adalah mereka yang merusak wahyu Allah yang diberikan kepada sebelum Nabi Muhammad. Inilah pendapat ulama ya. Makanya dinyatakan sobi itu juga memperoleh pahala kalau dia itu beriman. Kalau dia itu beriman, maka memperoleh pahala dari Allah. Ini saya sendiri mengorek-orek ayat ini kok bilangnya sobi itu masuk surga ya. Oh, ternyata ada beberapa literatur yang menyatakan seperti itu. Jadi sobi itu maknanya banyak Pak. Sobi itu artinya banyak. Nah yang lain, kalau Nasrani sudah jelas Pak ya. Nasrani itu diambil dari daerah Pak, Nazaret, Nasoro. Dan memang agama itu kan kalau kita lihat ada kecenderungan disandarkan kepada orang, disandarkan kepada daerah. Nah ini karena nama aslinya sudah tidak ada, nama yang aslinya itu sudah tidak ada, maka disandarkan kepada orang ataupun kepada asal daerahnya. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu dirubah nggak bisa, karena Allah sudah menyatakan bahwa aku turunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya. Ya apalagi Islam, Al-Quran yang banyak ya, yang begitu banyak ayatnya, yang begitu banyak surahnya, yang dibagi menjadi dua dan seterusnya akan dijaga oleh Allah, apalagi isinya. Nah Islam ini tidak mungkin akan dirubah oleh manusia. Makanya orang-orang Barat itu mencoba untuk mengubah Muhammadanisme itu, paham Muhammad itu tidak bisa. Inna dina indallahi Islam, sudah dinyatakan bahwa al-Islam inilah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita lihat menurut keyakinan kita, yang Al-Quran ini diturunkan bahwa Ibrahim pun beragama Islam, Musliman. Ya, dalam Al-Quran Ibrahim mengaku sebagai orang Muslim dan hanif yang lurus, agama yang lurus. Ya, jadi inilah gambaran di dalam Al-Quran agama-agama itu ada di dalam sejarah itu. Kalau Bapak Ibu lihat di internet dengan alasan apa itu toleransi, itu bilangnya apa? Semua agama sama, jangan percaya. Apa artinya Allah turunkan ayat? Apa artinya Allah turunkan hukum? Apa artinya Allah turunkan aturan yang sama? Terus dia itu dianggap masih benar? Enggak mungkin. Aturan yang sama berarti menghapus yang sebelumnya. Ya mubazirlah kalau Allah turunkan yang tidak ada artinya, itu yang mubazir. Yang jelas Allah turunkan aturan yang sama itu menghapus yang sebelumnya karena ada perbedaan hakikatnya. Agama sama-sama agama diturunkan yang agama Islam ya karena di sana banyak kemencengan. Ya kalau kita lihat sejarah bagaimana konsep Trinitas, Trisakti, Tritunggal dan seterusnya itu bukan pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sana setelah beberapa abad kemudian muncul konsep Tritunggal dan seterusnya. Nah, di sanalah perlu ada urusan-urusan, perlu ada pembinaan agar tetap pada jalan yang benar.
Wal majusa. Nah, majusi ini disebutkan dalam hadis ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa inna abawahu yuhawidani itu menjadikan Yahudi au nasirani atau menjadikan Nasrani atau dimajusani atau menjadikan Majusi. Majusi ini ada di dalam sejarah itu datangnya dari Persia. Ya disebutnya ada Zoroaster, Pak. Ya kalau sekarang ketika Nabi ada di sana itu mereka itu penyembah api. Ya jadi itulah sejarah yang ada. Majusi itu dari Persia. Sekarang sudah minggir beberapa daerah yang ada di India masih ada. Ya di beberapa daerah itu masih ada yang sudah, kalau di Persia di Iran sudah berubah, sudah nggak ada. Di sana itu sudah kebanyakan adalah orang-orang Islam. Ya, jadi walladzina asrafu, dan orang-orang yang berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah. Innallaha qasdunya Allah yafsilu bainahum, akan menghukumi di antara mereka, akan minta pertanggungjawaban. Kenapa terjadi perbedaan? Kenapa terjadi yang begitu pertentangan yang sangat hebat? Bainahum, di antara mereka, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, jadi semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kalian itu berbuat seperti ini? Kenapa kalian berkeyakinan seperti ini? Dan seterusnya. Innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu menyaksikan. Artinya Allah itu mengetahui. Tidak mungkin Allah itu dibohongi. Ya, tidak mungkin Allah itu dikelabui, itu tidak mungkin. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam tara, tidakkah engkau melihat anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa kepada Allah mereka itu sujud. Siapa? Man fis samawati, yaitu yang ada di langit, wa man fil ardi, dan yang ada di bumi, wasyamsu, dan matahari, wal qamar, dan rembulan, wal nujum, dan bintang-bintang, wal jibal, dan gunung-gunung, wasyajar, dan pepohonan, wad dawab, dan yang melata. Melata itu pula apa itu kelaba. Nah itu yang melata. Nah itu semuanya bersujud. Wa katsirun minan nas, ini beda. Tapi kenapa kepada manusia kok bilangnya wa katsirun minan nas? Kebanyakan manusia. Kalau langit, matahari, rembulan, bintang, terus tumbuhan sujud semua. Tetapi sebutan manusia wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Artinya sudah dinyatakan oleh Al-Quran, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya, aku berikan petunjuk kepada manusia, di antara mereka itu ada yang bersyukur, ada yang kufur. Makanya disebutkannya tidak langsung wan nas, tidak. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Wa katsirun haqqun alaihim adzab, dan kebanyakan itu juga mereka itu ditimpa dengan adab atas mereka itu. Nah ini makanya ketika menyebut manusia itu tidak semuanya, karena memang keadaan manusia itu dipilah menjadi dua, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang menerima, ada yang menolak. Maka sebetulnya wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi adzab, dan nanti yang nyata-nyata yang banyak juga manusia itulah yang akan menerima azab. Wa may yuhinillah, dan siapa yang menghinakan Allah fama lahu min mukrim, maka dia itu tidak ada kehormatan, tidak ada dari kedudukan kehormatan yang ada. Ya, makanya Allah itu mewanti-wanti kita, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah. Karena kalau orang itu menyekutukan Allah,
sesungguhnya itu tambah beban. Ketika orang itu mengabdi kepada Allah, orang itu menjadi khalifah, orang itu menjadi terhormat. Ya, kalau Allah nyatakan kan dalam Al-Quran itu ada dua kedudukan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang hanya kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Jadi kita ini kepada Allah disuruh mengabdi. Mengabdi ini simbolnya juga banyak, Pak. Simbolnya banyak. Dalam bentuk sholat itu pengabdian semua, Pak. Dari awal dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu tabe itu penghormatan yang total. Ya kalau orang perang itu kalah itu angkat tangan, Pak. Ya angkat tangan dua-duanya. Nah itu pasrah. Ruku itu juga lambang simbol bahwa dia itu takluk kepada Allah. Sujud apalagi? Manusia dinyatakan mulia karena apanya? Karena akalnya. Akalnya ada di mana? Ada di kepala. Di hadapan Allah, syukurkan di hadapan Allah bahwa kamu di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Nah ini kepada Allah disuruh total, nggak boleh tawar-tawar. Nah ketika kepada selain Allah, manusia itu kepada selain Allah disuruh mengelolanya, disuruh diperdayanya, disuruh untuk diambil manfaatnya untuk kehidupan bersama. Beda kan ya? Ya, jadi ada dua kedudukan manusia itu, yaitu sebagai abdi kepada Allah, sebagai khalifah di hadapan selain Allah. Ya, jadi kalau kita itu harus bisa memposisikan kedudukan kita itu berada di mana. Ya. Jadi orang yang sombong, orang yang merendahkan Allah, maka sesungguhnya dia itu tidak ada kedudukannya. Innallaha, sesungguhnya Allah yang ma yasha, berbuat atas segala sesuatu yang Allah kehendaki. Hadani khasmani khasmu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Hadani, dua ini khasmani itu suka bertengkar. Ihtasamu, mereka itu peperangan, terjadi peperangan. Fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Artinya mereka itu memperdebatkan, ada dua kelompok, Pak. Ada dua kelompok yang memperdebatkan tentang Tuhan mereka. Falladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, qutti'at, maka dipotongkan lahum bagi mereka siyabun min nar, yaitu pakaian yang datangnya dari mana? Dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihim, dan akan dikenakan kepada mereka di atas kepalanya, di atas kepala mereka al-hamim, yaitu yang yang membakar, yang mendidih. Nauzubillah ya Pak ya, nauzubillah. Ini perlu diketahui Pak. Ini kan sekarang orang itu banyak orang pintar Pak ya. Jadi ada istilah kalau sekarang itu nyari orang pintar banyak, nyari orang pintar susah. Pintar-pintar ngomong Pak, mengelak-ngelak itu bisa. Makanya nanti ketika di akhirat nanti orang yang suka ngelak-ngelak itu nanti dilemparkan oleh Allah di dalam, dia dibuatkan dimasukkan di dalam tempat, ya tempatnya itu tempat semacam bola, yang orang itu dimasukkan di dalamnya. Nauzubillah. Jadi azabnya itu luar biasa bagi orang yang suka mengelak. Nanti Allah bilang, aku tidak melempar kamu, tetapi aku melempar bola dalam neraka. Ini kalau orang yang suka mengelak, Pak. Ini ada orang begini Pak. Ada orang suka ngomongnya itu ngengenakin terus gitu. Ada orang yang suka berjamaah, bilangnya begini, kan masuk surga belum harus berjamaah aja. Ini nauzubillah. Terus ada orang yang suka ngaji, bilangnya begini, kan masuk surga nggak orang yang suka ngaji aja. Nah, ini kata-kata hanya itu maknanya banyak Pak. Maknanya banyak, tidak hanya itu maknanya banyak. Kalau tidak hanya itu ketika dia itu membeberkan permasalahan,
Umpamanya ketika Bapak belajar sholat. Nah, ketika sholat di sana itu ada beberapa bacaan. Nah, ada yang subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi, ada yang subhana rabbiyal adzim, ada yang subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan seterusnya. Nah, ketika orang itu menyatakan bacaannya, tidak hanya itu menunjukkan keluasan ilmunya. Ya. Jadi ketika dia itu membeberkan, itu menunjukkan keluasan ilmunya. Jadi umpamanya tahiyat, ada yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum, dan ada juga at-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibat, assalamualaikum. Itu juga benar. Orang yang seperti ini yang menunjukkan bahwa ada alternatif itu menunjukkan keluasan ilmunya. Syahadat tidak hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu benar. Ada juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu juga benar. Itu menunjukkan keluasan ilmunya. Nanti ada lagi orang yang arif. Ketika ada orang tersesat ke arah Cimulang mana ya? Oh, ke sini bisa, ke sana juga bisa. Itu arif, bijaksana. Kalau orang bilang tidak hanya terus berkaitan dengan dirinya sendiri, itu penolakan. Ya, ada yang orang yang sudah berjamaah terus ngomong, kan masuk surga nggak harus berjamaah aja. Itu menunjukkan kesombongan. Ya, kalau ada orang berbuat baik, bisa berjamaah. Nanti insya Allah saya juga ikut berjamaah. Ada orang yang suka ngaji, alhamdulillah bisa ngaji, ya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan saya bisa ngaji. Yang seperti itu mestinya. Tidak bilang tidak hanya ngaji, tidak hanya jamaah, dia tidak jamaah, dia tidak ngaji. Masya Allah. Na'udzubillah. Itu menunjukkan kesombongan. Yang bilang tidak hanya, dia tidak mau melangkahkan. Na'udzubillah. Jangan sampai ada orang-orang yang seperti itu. Ya, di sini ada gambaran orang yang selalu berperang tentang Tuhan mereka, padahal dia tidak tahu tentang konsep Tuhan. Orang-orang kafir juga menyatakan ada Tuhan itu seperti ini. Padahal sudah dijelaskan kalau dalam Al-Quran itu jelas. Allah memperkenalkan dirinya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat kursi juga demikian. Sudah dibolak-balik. Ya, ayat kursi juga menggambarkan Allah tidak tidur, Allah tidak lengah, Allah selalu memantau kita. Nah, itulah gambaran yang Allah perkenalkan kepada kita. Itulah konsep Tuhan. Namanya juga demikian disebutkan di dalam Asmaul Husna. Kita boleh menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Boleh. Karena itu adalah asma Allah. Ya. Orang menyatakan Tuhan dengan kata-kata lain, sarwa jala gitu ya, yaitu bukan orang Islam. Ya, jadi kita menyatakan Allah, menyatakan Tuhan, ya Allah kita yang digambarkan dalam Al-Quran. Makanya wajar Allah menyatakan orang yang menunjukkan bukan konsep Tuhan dari Allah, qutti'at lahum siyabun min nar, dipotongkan ada pakaian yang diambil dari api neraka. Yang di kepalanya itu ada yang yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, dihancurkan dengannya apa yang ada dalam perutnya, wal julud, dan kulitnya. Di akhirat itu nanti bolak-balik seperti itu, Pak. Hancur perutnya, hancur kulitnya, dipulihkan kembali, dihancurkan lagi, terus-terusan seperti itu. Tidak ada putus-putusnya. Walahum maqami'u min hadid, dan baginya ada cambuknya tidak tanggung-tanggung dari api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, ketika dia itu berkehendak untuk keluar darinya, min hammin, dari kesengsaraan, dari kepahitan, dari dirundungnya berbagai macam bentuk
kenistaan, u'idu fiha, dikembalikan seperti semula. Wadhuqu adzabal hariq, dan rasakan api neraka itu, siksaan yang membakar. Na'udzubillah. Nah, itulah gambaran di dalam bertauhid. Kita itu tidak boleh menggunakan akal-akalan kita. Kalau konsep Allah merujuk kepada Al-Quran, makanya ada batasan, Pak. Kalau kita itu bertauhid, beriman, itu satu, sumbernya Al-Quran. Yang kedua, hadis bukan sembarangan hadis. Hadis yang mutawatir. Mutawatir itu artinya disampaikan kepada orang banyak, dan orang banyak menyampaikan lagi. Artinya tidak mungkin bohongnya, karena hadis itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang sahih, ada yang masyhur, ada yang ahad, ada yang dhaif. Nah, kalau beribadah sahih cukup. Kalau beribadah, kalau akidah itu harus yang mutawatir. Yang mutawatir itu artinya tidak mungkin bohongnya. Yang sampai kepada para sahabat, sampai kepada kita, itu diriwayatkan oleh orang yang banyak. Ya, kalau orang banyak berarti kan semuanya tahu bahwa itu didapatkan dari Rasul, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada perawi hadis. Innallaha yuhibbul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa inna rabbaka sallallahu